Kalau kami mendapatkan masukan dari pelaku-pelaku usaha atau asosiasi-asosiasi yang di wilayah kerja saya, misalnya Amerika Eropa, mereka dengan jujur menyampaikan bahwa kita jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan di beberapa tahun terakhir, 2021, 2022, 2023, kita selalu masuk ke top 20 negara-negara tujuan investasi global. Artinya apa? Bahwa kita tuh ternyata masih menarik untuk sebagai negara tujuan investasi. Halo Sobat Rakyat Merdeka, apa kabar? Semoga Anda semua baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Sis di program Podcast Rakyat Merdeka. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ibu Sri Endang Novitasari. Bu Endang, terima kasih waktunya sudah hadir di Podcast Rakyat Merdeka. Terima apa kabar kasih Bu Endang? Alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan Pak Sis juga Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Iya. Musim hujan harus kesehatan lebih utama Bu. Benar sekali, sudah mulai masuk musim hujan ya. Musim hujan, banyak banjir di mana-mana. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Bu, hari ini kita mau bahas masalah investasi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Nah, Bu Endang, seperti kita ketahui, Presiden Prabowo itu kan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 8%. Ini kan angka yang cukup tinggi mungkin kan, meskipun kita pernah mencapai itu. Pertumbuhan ekonomi 8% ini diharapkan kan bisa mengeluarkan Indonesia dari jebakan middle income trap. Salah satu pendorong untuk setidaknya menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% ini adalah investasi. Dari BKPM sendiri, dari Ibu sendiri gimana memandang target ini? Ya, baik. Mungkin yang perlu kita garis bawahi bersama tadi, kenapa harus 8% adalah untuk kita segera keluar dari jebakan middle income trap. Karena Indonesia sudah berada di kelompok negara-negara berpenghasilan menengah itu sudah cukup lama ya. Di tahun 1993, walaupun sempat turun, kita ke lower income country di masa krisis 1998, tapi bahkan kita pernah di upper middle income itu di 2019 sampai 2020 kalau saya tidak salah. Walaupun pada saat pandemi kita turun lagi ke lower middle, tapi masih middle itu. Tapi di 2022 kita sudah balik lagi ke upper middle income di angka 4.580 US dollar ya. Tapi tetap kita masih di kelompok negara-negara berpenghasilan menengah dari tahun 1993. Dan bagaimana untuk bisa keluar dari kelompok negara-negara berpenghasilan menengah ini dan kita tidak terjebak di tadi yang namanya middle income trap, tentu saja salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya Bappenas di RPJPM sudah men-setting ya untuk di 2038 kalau tidak salah, apabila angka pertumbuhannya itu di angka 7%. Tapi kalau misalnya di 2041 kalau angka pertumbuhannya di 6%. Tapi ternyata mungkin Bapak Presiden kita ingin mempercepat ya. Mau tidak mau angkanya harus di atas 6, 7, berarti kan di 8%. Harapannya kita bisa segera keluar dari jebakan middle income trap tersebut. Dan benar sekali, kalau kita ketahui salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi selain konsumsi domestik kita yang cukup tinggi adalah investasi. Kalau kita ketahui angka konsumsi domestik kita itu di angka sekitar kontribusinya di angka 52 sampai 53% kan dari PDB. Investasi yang ada di urutan berikutnya di angka sekitar 23 sampai 24%, kemudian belanja pemerintah di angka 8 sampai 9%, baru ekspor, net ekspor. Artinya apa? Artinya bahwa investasi merupakan satu instrumen yang penting untuk mempercepat kita keluar dari
income middle trap melalui pencapaian target 8%. Tentu saja angka itu sudah menjadi kompas kita bersama, acuan pembangunan, dan menjadi landasan juga bagi Kementerian Investasi untuk bisa mendorong pencapaian target 8% tersebut dengan berbagai program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita punya Asta Cita misalnya. Dalam Asta Cita Bapak Presiden, salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan hilirisasi dan industrialisasi. Dan Kementerian Investasi juga ada perubahan nomenklatur. Kita sekarang menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Artinya hilirisasi menjadi suatu hal yang penting untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka pencapaian nilai tambah dan produktivitas. Ini kan berarti kan target investasi kan menjadi sangat penting sekali kan dalam pertumbuhan ini. Bahkan Pak Menteri Investasi sendiri bilang untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu dibutuhkan 13.000 triliun kalau tidak salah. 13.500. 13.500 ini kan cukup tinggi juga. Ini tentunya kita pasti membutuhkan investor dari luar negeri kan untuk mencapai target itu. Dari BKPM sendiri, dari kementerian sendiri untuk merealisasikan target itu gimana? 13.528 triliun itu angka yang harus diraih investasi yang masuk ke Indonesia. Itu tidak hanya dari penanaman modal asing tentu saja, tetapi juga dari penanaman modal dalam negeri untuk bisa mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kalau kita lihat berdasarkan data, selama 5 tahun itu kita akan bagi per tahun ya. Misalnya untuk 2025 itu ada di sekitar 1.906 triliun targetnya tahun depan. Itu dari sekarang 1.650 triliun, itu kenaikannya lumayan sekitar 300 triliun. Kemudian di tahun 2026 itu akan ada sebesar 2.280 triliun target realisasi investasi kita. Kemudian di 2027 ada sebesar 2.684 triliun. Di 2028 sebesar 3.116 triliun dan di 2029 sekitar 3.544 triliun. Dan itu angka yang naik terus setiap tahunnya. Harapannya sih setiap tahun kita akan punya pertumbuhan investasi sekitar 16,75% rata-rata tiap tahunnya. Dan bagaimana caranya mencapai itu? Tentu saja tadi dengan berbagai upaya-upaya untuk menarik investasi masuk, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri maksud saya, tetapi juga bagaimana kita mendorong pertumbuhan investasi dari dalam negeri. Dan kebijakan hilirisasi itu sekarang menjadi salah satu kunci karena kita tidak bisa bergantung kepada sumber daya alam yang kita ekstraksi saja maksud saya, tapi bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam tersebut menjadi kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah seperti itu. Yang paling ini kan terasa ini kan nikel ya Bu ya? Terasa ya nikel. Kita sejak 2020 kan kita sudah punya kebijakan untuk menghilirisasi untuk produk-produk pertambangan. Tapi sekarang kita tidak berhenti di situ saja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi kita sudah punya peta jalan hilirisasi. Itu kita sudah memetakan untuk 28 komoditas dari 8 sektor utama ya. Ada mineral, oil and gas, kemudian ada apalagi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan. Karena apa? Karena kita punya potensi yang sangat besar di sana. Kayak nikel, kita nomor 1 di dunia. Kemudian timah, kita nomor 2 di dunia. Kemudian kobalt nomor 3, boksit nomor 6. Kelapa sawit kita nomor 1, terus apalagi ya, siwit, rumput laut kita nomor 2. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa menghilirkan dari produk-produk tersebut untuk mencapai target investasi yang semakin tinggi setiap tahunnya. Bu, Ibu ini kan bagian promosi untuk Amerika dan Eropa Bu ya. Itu kalau dari investor dari Eropa, Amerika, itu biasanya kalau untuk investasi di Indonesia itu paling banyak mereka tertarik di sektor apa sih Bu? Untuk wilayah Amerika dan Eropa? Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisi untuk wilayah Eropa itu
manufaktur masih, karena contohnya yang paling tinggi untuk wilayah Eropa itu berasal dari Belanda, Jerman, kemudian UK, Prancis, dan kebanyakan adalah industri manufaktur. Tetapi yang semakin banyak juga sekarang adalah renewable energy. Ya, benar. Renewable energy itu banyak rencana-rencana investasi baru yang berasal dari perusahaan-perusahaan Eropa. Karena kita juga kaya sekali akan sumber-sumber untuk renewable energy. Kita punya hydro, kita punya tidal, kita punya bahan baku untuk solar panel. Kemudian geothermal juga kita besar, kalau nggak salah kita punya resource sekitar hampir 3.700 gigawatt untuk renewable energy. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang potensi untuk digarap dari investor-investor potensial di wilayah Eropa. Sementara untuk Amerika sendiri, manufaktur, pertambangan, maksudnya yang pertama adalah pertambangan, kemudian yang kedua manufaktur. Dan jasa ya. Bu, ini kan kalau karakteristik dari setiap negara mungkin itu kan berbeda antara Asia Timur, Eropa dan Amerika. Kalau Eropa dan Amerika ini seperti apa sih Bu karakteristik dari investor itu? Iya, memang menarik ya, karena sejak sebelumnya saya memegang wilayah Asia. Sekarang saya memegang wilayah Amerika dan Eropa, dan benar sekali ketika kita mencoba untuk menarik investasi dari wilayah-wilayah yang berbeda karakteristiknya, tentu saja pendekatannya juga harus berbeda. Kalau wilayah Asia, mereka lebih cepat mengambil keputusan untuk berinvestasi. Sementara kalau negara-negara dari Eropa, mereka cenderung untuk lebih lama ya untuk memutuskan apakah mereka akan berinvestasi di Indonesia atau tidak. Karena mereka misalnya harus menyiapkan feasibility study. Mereka harus benar-benar comply dengan seluruh regulasi dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi mereka akan benar-benar menanyakan kepada Kementerian Investasi bagaimana regulasi sektor yang akan mereka masuki, bagaimana terkait dengan perpajakan, bagaimana terkait dengan insentif, bagaimana terkait dengan lokasi, bagaimana terkait dengan perizinan-perizinan yang akan mereka harus miliki, dan itu membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 tahun ketika kita memfasilitasi mereka sampai akhirnya FID atau Financial Investment Decision mereka itu keluar dari headquarter mereka di Eropa atau Amerika. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada mereka, memfasilitasi sampai mereka akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Karena apa? Ketika mereka merencanakan untuk masuk ke wilayah region tertentu, misalnya ASEAN, mereka tidak hanya akan melihat Indonesia, pasti kita akan dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, dan mereka melakukan feasibility study-nya bersamaan dengan kita. Bahkan ketika mereka datang, Bu, kami juga sedang melakukan FS ya untuk di negara Vietnam dan Thailand. Kami mendapatkan insentif ini, kami mendapatkan kemudahan dari pemerintah ini. Kalau dari Indonesia apa? Nah, itu yang menjadi seni kita untuk melakukan negosiasi, melakukan fasilitasi dengan mereka. Iya. Bu, salah satu masalah di investasi kita ini kan, yang juga dikeluhkan mungkin Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ini kan masalah birokrasi yang berbelit, Bu ya. Birokrasi yang berbelit yang akhirnya mungkin membuat investor terkadang agak ragu untuk menanamkan ini, akhirnya batal gitu. Sekarang dengan ini gimana, Bu? Ada perubahan apa di kementerian untuk mempermudah birokrasi itu sendiri, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita mau jujur ya, kita tuh jauh lebih baik sekali sejak beberapa tahun yang lalu ketika kita melakukan reformasi regulasi, upaya-upaya perbaikan dan percepatan perizinan dan tadi birokrasi tentu saja sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi kita Bapak Presiden. Terkait dengan perizinan kita sudah jauh lebih mudah. Kita punya online single submission dan itu menjadi satu pintu sistem perizinan yang mengkoordinasikan atau
mewadahi dari 18 kementerian lembaga. Dan dengan adanya online single submission tersebut, kita jauh mengurangi tatap muka ketika mengurus perizinan. Kemudian juga koordinasi antara pusat dan daerah. Kita sudah mereduce banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak tidak sejalan ya dengan peraturan-peraturan pemerintah pusat. Artinya sudah disinkronkan. Kemudian juga upaya-upaya perbaikan kemudahan berusaha melalui koordinasi antara pusat dan daerah dengan adanya Satgas, misalnya percepatan pelayanan perizinan atau Satgas percepatan investasi, misalnya itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Kalau kami mendapatkan masukan dari pelaku-pelaku usaha atau asosiasi-asosiasi yang di wilayah kerja saya, misalnya Amerika Eropa, mereka dengan jujur menyampaikan bahwa kita jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan di beberapa tahun terakhir, 2021, 2022, 2023, kita selalu masuk ke top 20 negara-negara tujuan investasi global. Artinya apa? Bahwa kita tuh ternyata masih menarik untuk sebagai negara tujuan investasi. Ya, mungkin masih ada di sana-sini yang harus diperbaiki, tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa kita tuh sudah dianggap baiklah. Ada progres pemerintah untuk melakukan perbaikan, percepatan, kemudahan berusaha di Indonesia. Berarti dengan adanya reformasi birokrasi, berarti prospek dari investor asing khususnya dari Amerika lah dan Eropa itu untuk di dalam negeri, investasi dalam negeri ini gimana? Kalau kami masih optimis. Kami masih optimis, iya. Dari top 10 FDI yang masuk ke Indonesia, yang negara-negara sumber investasi, Amerika Eropa masih masuk, walaupun sisanya itu berasal dari Asia Timur, Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Korea, tapi Belanda masih masuk, Amerika Serikat juga masih masuk, artinya UK juga itu masuk, kadang 10, kadang 11, itu tetap masih masuk. Artinya apa? Artinya memang dari sisi wilayah Amerika dan Eropa, kita juga menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menjadi negara tujuan investasi. Bu, awal bulan ini, kalau tidak salah tanggal 4 Desember itu, ada 50 investor asal Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Waktu itu Pak Rosan sendiri yang mengantar. Nah itu gimana tuh Bu? Setidaknya perkembangannya sejauh ini dari 50 investor itu. USABC ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah setelah satu atau 2 hari setelah rombongan USABC yang bersama Bapak Menteri itu bertemu dengan Bapak Presiden, mereka juga bertemu dengan Bapak Menteri di kantor Kementerian Investasi, dan kami tentu saja memfasilitasi diskusi yang dilakukan antara USABC dengan Bapak Menteri. Jadi sebenarnya itu adalah agenda tahunan, tapi setiap tahun mereka akan mencari tahu apa yang menjadi policy terbaru dari pemerintah. Apalagi sekarang kita adalah pemerintahan baru ya, bersama Bapak Presiden Prabowo, bersama dengan seluruh kabinet beliau. Pasti mereka ingin mengetahui sektor-sektor apa yang menjadi prioritas, kebijakan-kebijakan apa yang menjadi prioritas pemerintah, dan itu akan menjadi guidance mereka untuk rencana mereka di Indonesia, ataupun kalau misalnya mereka belum ada di Indonesia, mereka akan melihat Indonesia seperti apa. Kalau kami melihatnya positif, karena saat ini kami sedang menindaklanjuti beberapa hasil pertemuan dari delegasi USABC untuk berdiskusi dengan kami lebih lanjut. Jadi itu sesuatu yang baik ya untuk kita tindak lanjuti, karena kita sama-sama mendengar arahan Bapak Presiden, kemudian mereka juga sudah mendapatkan pendalaman lagi dari Bapak Menteri, dan pada saat diskusi dengan Bapak Menteri juga mereka menyampaikan concern, kemudian pandangan mereka terhadap Indonesia, apa-apa saja yang harus misalnya menjadi perhatian pemerintahan yang baru seperti itu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang baik. Bu, bicara Amerika Bu, ini kan sebentar lagi negara superpower ini akan memiliki presiden baru dari dua kubu yang berbeda. Iya. Besok ini kan Donald Trump.
gimana prospek Indonesia di bawah dari investor dari Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump? Karena kita tahu kan, tadi Ibu bilang kan bahwa investor dari Amerika itu banyak juga tertarik di bidang energi hijau, energi terbarukan. Sementara kalau dari ininya kayak Pak Donald Trump itu kan nggak kurang ini. Nah ini gimana nanti untuk mengantisipasi itu dan mensiasati itu juga, Bu? Ini periode kedua Donald Trump yang sebelumnya 4 tahun yang lalu itu juga kita menghadapi tantangan yang sama, tapi itu juga ada peluang juga ternyata. Oh gitu. Kalau di periode yang pertama ada perang dagang dengan Cina. Dan kita, walaupun kita sedikit terlambat, waktu itu akhirnya kita bisa mengambil manfaat dari perang dagang antara Amerika dan Cina dengan kita berhasil memasukkan perusahaan-perusahaan yang relokasi dari China ataupun negara-negara di ASEAN untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Nah, kayaknya nih akan mirip-mirip nih, karena kalau kita baca atau kita dengar berita kan Donald Trump itu sudah mengeluarkan statement-statement bahwa beliau akan menaikkan tarif impor produk-produk yang masuk ke Amerika antara 20-30%. Kemudian untuk dari China 60-100%, berarti kan, untuk atau dari wilayah-wilayah lain yang masuk ke Amerika. Kemudian mereka Pak Donald Trump juga akan menarik kembali investasinya ke Amerika, artinya memanggil dengan mendorong industri manufakturnya kembali ke Amerika. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kita. Tadi sampaikan Pak Donald Trump juga tidak terlalu concern dengan isu lingkungan ya sepertinya. Sementara memang banyak proyek-proyek dari Amerika yang juga terkait dengan energi hijau di Indonesia. Tapi ya kita akan wait and see bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dari kegiatan tersebut, dari kebijakan Donald Trump tersebut. Kalau belajar dari yang sebelumnya, dan ini juga sudah terjadi beberapa tahun terakhir, memang perusahaan-perusahaan yang marketnya Amerika dan saat ini berlokasi di China atau negara-negara lain, itu akan kita coba tarik kembali ke Indonesia untuk bisa berinvestasi di Indonesia dan pasarnya yang ke Amerika. Itu yang kita akan coba jalankan kembali, karena memang udah ada beberapa yang sudah berdiskusi dengan kami dan ada beberapa yang memang sudah masuk, dan mereka jelas-jelas menyatakan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar Amerika dan mereka tidak bisa berlokasi di China misalnya. Kemudian terkait dengan energi hijau, ya sebenarnya ada positifnya juga. Kenapa? Karena di masa pemerintahan Pak Biden sebelumnya kan mereka mengeluarkan kebijakan yang Inflation Reduction Act ya, IRA, dan itu mendorong investasi-investasi yang mendukung kendaraan bermotor listrik itu masuk ke Amerika. Dan sekarang Pak Donald Trump itu kan akan mereview kembali kebijakan IRA tersebut. Artinya apa? Artinya dengan tadi potensi kita punya nikel, kemudian kita punya sumber daya lainnya, kita bisa mencoba menarik kembali yang tadinya akan masuk ke Amerika untuk kita dorong masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat sebelumnya itu menjadi salah satu insentif mereka akhirnya berinvestasi di Amerika untuk investasi-investasi yang mendorong kendaraan bermotor listrik. Tapi ketika saya dengar Pak Donald Trump menyampaikan bahwa dia akan mereview kembali kebijakan IRA karena mengeluarkan duit yang tidak sedikit ya untuk memberikan insentif itu, yang mudah-mudahan itu akan menjadi pertimbangan dari pelaku-pelaku usaha ekosistem kendaraan bermotor listrik untuk melihat Indonesia juga sebagai salah satu tujuan investasinya. Berarti tetap aja akan ada peluang, Bu ya. Ya, kita akan mencari peluang ya. Kita akan mencari peluang di setiap tantangan yang kita hadapi. Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Dalam lawatan perdana Presiden Prabowo kan di awal November kemarin itu kan berkunjung ke beberapa negara. Salah satunya kan ke Amerika Serikat, ke Inggris. Itu kan ada oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo waktu itu, oleh-oleh investasi yang hampir 300 triliun.
Mm-mm. Nah, itu kan juga bagian besar itu kan berasal dari Inggris dan Amerika. Itu sejauh sampai saat ini sebagaimana tuh Bu, progresnya Bu, untuk realisasi? Iya. Benar sekali, waktu di awal November ya, kalau tidak salah Pak Prabowo itu melakukan rangkaian 21 hari kunjungan kerja beliau, termasuk 2 diantaranya ke wilayah kerja saya, Amerika dan Eropa, dan memang untuk wilayah Eropa sendiri kami bersama-sama tentu saja dengan pelaku-pelaku usaha di UK waktu itu kita mengadakan kegiatan CEO Roundtable bersama Bapak Presiden dan pada saat itu di-announce komitmen sekitar 8,1 miliar US dollar ya. Itu rencana investasi dari negara-negara, dari pelaku usaha UK maksud saya, untuk investasi ke Indonesia. Dan itu sesuatu yang bagus karena memang kita sudah berdiskusi sebelumnya dengan potensial investor tersebut. Jadi ketika kita announce sebagai deliverable Bapak Presiden, itu menjadi sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Ya, jadi ya sekitar 7 miliar itu berasal dari BP kalau tidak salah, sisanya berasal dari pelaku-pelaku usaha lain yang saya rasa sih kita tinggal menindaklanjutinya. Oh gitu. Ya, mereka sudah punya rencana memang untuk masuk ke Indonesia, dan itu sudah di-announce pada saat Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke UK. Peluangnya 100%. Bagaimana kita mengawal? Tadi saya sampaikan untuk sampai ke if ID itu kan mereka butuh waktu ya. Tapi ketika mereka menyampaikan bahwa mereka akan masuk ke Indonesia, nah itulah yang akan kita benar-benar kawal secara ketat sampai mereka masuk ke Indonesia. Ya, tinggal kita eksekusi untuk mereka benar-benar merealisasikan investasi di Indonesia. Oke. Berarti kan kalau selama ini asumsi yang mengatakan bahwa Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Vietnam dalam hal perizinan investasi, itu berarti enggak ini juga Bu ya, kalau untuk sekarang kita masih bisa bersaing dengan dua negara itu Bu? Bisa, kita sangat bisa bersaing dengan Malaysia dan Vietnam walaupun dengan segala dinamikanya ya. Tapi dari sisi kemudahan berusaha, dari survei IMD yang terbaru juga kan kita sudah mengalami kenaikan ya. Kalau nggak salah di angka 37, artinya apa? Bahwa dari sisi birokrasi juga kita sudah lebih baik walaupun tetap harus melakukan perbaikan, tapi dibandingkan Malaysia dan Vietnam kita masih punya beberapa keunggulan yang itu yang harus benar-benar kita maksimalkan. Dari sisi wilayah ASEAN secara market, kita punya domestic market yang cukup besar, 40% populasi kita, 40% populasi ASEAN itu ada di Indonesia. Kemudian dari sisi kekuatan ekonomi juga kita 36% kekuatan ekonomi ASEAN itu ada di Indonesia. Jadi itu yang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tapi kita tidak berpuas diri, kita harus tetap melakukan perbaikan terutama dalam hal kemudahan berusaha di Indonesia. Jadi saya tetap optimis. Sebenarnya kita punya keunggulan juga dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Oke, siap. Oke pemirsa, sebenarnya menarik sekali obrolan saya dengan Bu Endang, hanya waktu juga yang membatasi kita. Bu Endang, terima kasih waktunya sudah berbagi informasi kepada Sobat Rakyat Merdeka. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat-Sobat Rakyat Merdeka. Oke Sobat Rakyat Merdeka, demikian obrolan saya dengan Bu Endang. Jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan program podcast Rakyat Merdeka di episode berikutnya. Salam Rakyat Merdeka. Bu Endang, makasih. Terima kasih.